Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaid Sanaza Rizkia dari kelas PMI 6B dengan NIM 12040048. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah riset aksi. Nomor pertama, riset aksi merupakan aksi nyata yang melibatkan masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya dan merancang suatu program untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya, pengertian fasilitator. Fasilitator adalah sekelompok orang yang membantu masyarakat dengan cara tidak menggurui tetapi melalui proses pembelajaran bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh masyarakat. Selanjutnya, pengertian partisipan. Partisipan adalah orang yang terlibat secara mental dan emosional dalam suatu kegiatan. Terakhir yaitu pilar pemberdayaan. Pengertian pilar pemberdayaan ini yaitu suatu nilai yang melandasi kegiatan dalam pemberdayaan. Terdapat 4 pilar dalam pemberdayaan. Yang pertama yaitu partisipan atau keterlibatan masyarakat dalam suatu pemberdayaan. Yang kedua yaitu demokrasi. Demokrasi ini adalah nilai yang dibangun untuk masyarakat, oleh masyarakat, dan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu sustainable atau berkelanjutan. Jadi diharapkan program pemberdayaan ini dapat berkelanjutan gitu. Terus yang terakhir yaitu empowerment atau pemberdayaan itu sendiri. Nomor kedua, alasan kenapa masyarakat itu dalam riset aksi subjek-subjek, tidak subjek-objek. Alasannya itu agar masyarakat itu terlibat dalam suatu kegiatan pemberdayaan untuk memberdayakan dirinya dan juga lingkungannya. Nomor 3 yaitu menjelaskan 3 teknik yang terdapat dalam teknik fasilitasi. Yang pertama yaitu perkenalan. Perkenalan ini merupakan langkah awal untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kita harus mengubah masyarakat itu yang tadinya objek menjadi subjek, karena agar masyarakat tersebut bisa terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Kemudian berkenalan ini bisa dilakukan dengan berbagai teknik. Yang pertama ada teknik dengan cara berkenalan secara mandiri gitu. Terus yang kedua ada teknik di mana teknik perkenalan ini dilakukan secara bergiliran. Terus yang terakhir yaitu teknik dengan games, di mana teknik ini dilakukan dengan memberikan bola terhadap partisipan. Kemudian partisipan yang mendapatkan bola itu harus berkenalan, dan begitu pun seterusnya sampai semua partisipan mendapatkan bola tersebut. Teknik yang kedua yaitu menyapa. Menyapa merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menghangatkan suasana serta dapat membangun konektivitas antar fasilitator dengan partisipan atau warga masyarakat. Yang ketiga yaitu ice breaking. Ice breaking ini dilakukan untuk mencairkan suasana. Jadi ketika suasana terlihat tegang, dilakukannya ice breaking guna untuk mencairkan suasana agar tidak kaku. Soal nomor 4, alasan kenapa tahapan siklus terdapat dalam riset aksi. Alasannya yaitu tahapan siklus ini sangat penting dalam riset aksi karena tahapan siklus itu terdapat proses pembelajaran yang di dalamnya menggunakan beberapa pendekatan untuk menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap permasalahan orang lain dan juga lingkungannya. Selain itu juga tahapan siklus berfungsi untuk membangun pola-pola dalam masyarakat agar setara dan juga diharapkan dapat membongkar sekat-sekat sosial yang ada di masyarakat. Masih berkaitan dengan soal nomor 4, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana sih siklus dalam riset aksi. Yang pertama yaitu sosialisasi awal, rembuk warga, dan refleksi. Pada tahap ini kita akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar ada konektivitas antara fasilitator dengan partisipan. Kemudian
dalam tahap ini juga kita akan menjelaskan apa sih tujuan kita gitu untuk mengadakan PLT atau program pengabdian ini. Setelah itu kita harus menjelaskan bagaimana tahapan siklus yang akan dilakukan untuk 1 bulan ke depan. Kemudian setelah menjelaskan hal tersebut, kita akan melakukan kesepakatan antar warga, apakah disetujui atau ada masukan terkait dengan tahapan yang sudah dipaparkan. Kemudian setelah itu kita harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita sebagai fasilitator itu kita akan belajar bersama dengan masyarakat, sehingga masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan ini. Karena kita tidak mengetahui apa-apa, sehingga kita akan mencari informasi terkait masyarakat yang ada di setempat. Nah, informasi seperti apa yang kami butuhkan, yaitu terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, pada tahapan siklus ini terhadap kita akan membagikan, kita harus membagikan beberapa kertas kepada masyarakat. 1 kertas dibagikan 1 orang 1, kemudian diisi sesuai dengan permasalahan yang dirasakan oleh mereka. Setelah itu kumpulkan kembali dan tempel di papan tulis berdasarkan bidang-bidang yang menjadi masalah. Setelah itu kita harus menyadarkan masyarakat bahwa semua permasalahan sosial itu akarnya itu masalah moral. Terkait dengan siklus yang kedua, yaitu pemetaan sosial dan organisasi masyarakat. Dalam pemetaan ini kita sebagai fasilitator harus mengumpulkan kembali masyarakat dari berbagai RT, RW ataupun para penjabat. Kemudian masing-masing wilayah yang mewakili itu dibuat satu kelompok, dibuat melingkar, kemudian bagi ke beberapa kelompok untuk melakukan pemetaan wilayah. Yang pertama yang dilakukan itu membuat mata angin. Yang kedua yaitu memetakan kondisi geografis yang ada di sana. Terus membuat peta orang yang miskin, yang kaya, dan juga yang berada di tengah-tengah. Kemudian permasalahan yang ada di masyarakat, mana bidan, mana kiai, dan lain sebagainya, yang dilakukan dengan memberikan warna dan juga simbol. Nah, masing-masing masyarakat harus terlibat dalam pemetaan ini agar dapat mendapatkan data yang menggambarkan kondisi yang ada di masyarakat. Kemudian setelah melakukan pemetaan, hasil pemetaan ini kita harus menyalinnya terlebih dahulu sebelum memberikan kepada organisasi yang ada di masyarakat. Organisasinya tapi harus yang memang dipercaya gitu untuk bisa melanjutkan atau bisa melakukan pemberdayaan selanjutnya. Siklus selanjutnya yaitu siklus ketiga, partisipasi masyarakat dan sinergi program. Pada siklus ini pemetaan yang sudah dilakukan itu dibuat dokumen perencanaan. Ketika sudah dibuat dokumen perencanaan, identifikasi atau menentukan prioritas yang terpenting gitu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ditentuin dari yang paling urgent sampai yang ya biasa aja gitu. Nah, nanti setelah itu pilihlah masalah yang memang paling penting untuk diatasi terlebih dahulu gitu. Setelah itu tentukan potensi atau kemampuan apa yang ada di masyarakat. Setelah menentukan potensi, penyelesaian masalah tersebut itu dilakukan dengan membuat suatu program. Bagaimana program itu bisa mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Terkait dengan dana yang dibutuhkan harus dilakukan dengan sistem melibatkan masyarakat dengan
dilihat dari tadi potensi yang ada di masyarakat tuh, misalkan ada kiai atau misalkan ada Pak Haji. Nah, mintailah kepada Pak Haji ini mau mengadakan suatu program untuk menyelesaikan masalah ini, membutuhkan uang segini gitu. Jadi kita harus memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat dan harus melibatkan seluruh masyarakat dalam permasalahan masalah ini. Kemudian setelah dana terkumpul, maka program bisa dilakukan secara bertahap. Kemudian siklus yang keempat itu pelaksanaan program dan pemantauan evaluasi. Setelah proses pembuatan dokumen perencanaan, merencanakan program yang akan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang di masyarakat, yaitu melaksanakan program apa yang sudah direncanakan. Nah, dalam perencanaan ini semua konsumen masyarakat atau misalkan semua masyarakat harus terlibat dalam pelaksanaan ini. Kemudian dalam pelaksanaannya harus ada evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan. Nah, setelah melakukan evaluasi, kemudian kembali lagi ke tahap awal, yaitu sosialisasi dalam keluarga dan juga refleksi kembali, dan begitu pun seterusnya, karena dalam tahapan siklus ini akan terus bergulir ketika permasalahan tersebut belum terselesaikan atau misalkan ada beberapa yang harus diperbaiki. Sekian jawaban UTS yang saya bisa paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.